Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa lagi bersama Ibu Titi dalam pembelajaran IPA. Nah, pada kali ini Ibu akan mengajak kalian membahas soal-soal yang berkaitan dengan gaya dan hukum Newton. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Nah, langsung saja kita akan bahas dari soal yang pertama. Soal pertama, berikut ini yang termasuk gaya sentuh kecuali. Nah, masih ingatkah kalian apa itu gaya sentuh? Ya, betul sekali. Gaya sentuh itu adalah gaya yang timbul karena ada kontak langsung antara titik gaya dengan benda yang dikenainya. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah kecuali ya, berarti yang bukan gaya sentuh. Nah, kita cek gaya otot ini termasuk gaya sentuh, gaya gesek juga termasuk gaya sentuh, gaya pegas termasuk gaya sentuh. Nah, berarti yang kecuali yang bukan gaya sentuh adalah gaya magnet. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Berikut ini yang merupakan pengaruh gaya pada benda kecuali. Nah, A. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Ini termasuk ya, termasuk. Karena kan ini yang ditanyakan kecuali berarti yang bukan. Kemudian yang B, gaya dapat mengubah arah benda. Ini juga bisa mengubah arah benda ya. Kemudian berikutnya gaya dapat mengubah massa benda. Nah, ini jawabannya ya, bahwa gaya itu tidak dapat mengubah massa benda. Ada 3 pengaruh gaya pada benda, yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda, kemudian arah benda, dan kecepatan benda. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Amir dan Hamzah bermain tarik tambang. Amir menarik dengan gaya 20 Newton ke kanan dan Hamzah menarik dengan gaya 25 Newton ke kiri. Nah, ini yang ditanyakan adalah resultan gayanya. Bagaimana gaya-gayanya? Kalau gayanya di sini main tarik tambang ya, jelas berarti kalau main tarik tambang di sini arahnya berlawanan. Maka untuk mencari resultan gayanya, kemarin sudah dijelaskan, adalah dengan mengurangi ya, gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Kita F1 dikurangi F2. Nah, misalnya di sini F1-nya adalah gaya yang besar itu 25 Newton. Kemudian dikurangi F yang kecilnya 20 Newton. Berapa 25 Newton dikurangi 20? Ya, jawabannya adalah 5 Newton. Kemudian kita tentukan arahnya. Arahnya kemana? Ya, arahnya adalah ke gaya yang lebih besar, yaitu ke kiri ya. Jadi gayanya adalah ke kiri. 5 Newton ke kiri. Baik, kita lanjut soal yang keempat ya. Dua siswa sedang mendorong mobil yang sedang mogok dengan gaya masing-masing sebesar 15 Newton dan 20 Newton. Nah, di sini tidak dijelaskan gayanya apakah searah atau berlawanan. Tapi kan secara logika ya, kalau mendorong mobil itu gayanya searah ya. Sehingga untuk mencari resultan gayanya, kemarin sudah dijelaskan, kalau gaya yang searah itu berarti dia saling menguatkan ya, gayanya saling menguatkan sehingga dengan berjumlahan ya. F1 ditambah F2 ya. F1-nya 15 Newton, kemudian F2-nya 20 Newton. 15 ditambah 20 sama dengan 35 Newton. Ya, jadi jawabannya yang ini. Oke, kita lanjut soal yang kelima ya. Soal kelima. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah benda yang diberikan 3 gaya sekaligus ya. Yang 2, 45 Newton dan 4 Newton itu searah, sedangkan yang 12 Newton itu berlawanan arah. Nah, cara mencarinya, resultan gayanya, yang ini kita jumlahkan karena searah saling menguatkan. Nanti hasilnya dikurangi yang ini. Nah, kita langsung saja ya, dikotret di sini. Berarti di sini 45 Newton ditambah 4 ya. Kemudian dikurangi 12.
Nah, 45 Newton ditambah 4 Newton sama dengan 49 dikurangi 12. Berapa? Ya, hasilnya 37 Newton. Gitu ya. Nah, gampang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di dalam hukum Newton 1 dinyatakan bahwa resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah nol dan benda bergerak lurus beraturan. Ya, akan ya bergerak lurus beraturan akan titik-titik. Nah, kemarin sudah dijelaskan tentang hukum 1 Newton ya, bahwa jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0, maka hanya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, benda itu akan diam, dan kemungkinan yang kedua, benda akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap atau gerak GLB ya. Jadi jawaban yang benar adalah ya, benda akan bergerak dengan kecepatan tetap ya, bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Kegiatan berikut ini yang sesuai dengan hukum 1 Newton adalah, nah, hukum 1 Newton ya, berarti yang pertama, saat direm mendadak tubuh penumpang akan terdorong ke depan. Ya, karena hukum 1 Newton ini adalah hukum inersia atau kelembaban. Artinya, suatu benda itu akan mempertahankan kecenderungan geraknya. Ya, kecenderungan kondisinya, kalau dia kondisinya diam, dia akan mempertahankan keadaan diamnya. Kalau dia bergerak juga akan mempertahankan keadaan geraknya. Nah, ini yang sesuai adalah yang pertama ya, saat direm mendadak tubuh penumpang itu akan terdorong ke depan. Sebaliknya kalau digas, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Nah, tapi kita ingin mempelajari lebih dalam lagi ya soal nomor 7, kita cek satu-satu. Option yang kedua ya, orang melempar bola tenis ke tembok kemudian memantul. Nah, ini adalah hukum akselerasi ya, hukum Newton yang ketiga. Kemudian ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Ini juga hukum Newton yang ketiga. Truk yang berjalan lambat ini karena membawa beban berat. Nah, ini hukum Newton yang kedua ya, bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, kita lanjut soal nomor 8 ya. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Kita fokus ke ilustrasi 1 dan 2 ya. Di sini ada seseorang sedang membawa troli yang gambar 1 tanpa barang-barang, sedangkan troli gambar 2 dengan barang-barang. Nah, bagaimana untuk kecepatannya? 1 dengan 2, mana yang lebih cepat? Ya, tentu saja yang pertama ya, karena lebih ringan masanya, kurang atau tidak berat seperti yang di ilustrasi 2. Sehingga di sini ada hubungan antara percepatan dengan massa, bahwa semakin besar masanya, semakin banyak masanya, maka percepatan yang dialami itu semakin kecil. Nah, berarti poin yang mana ya? Oh, yang ini nih. Ini jawabannya ya. Semakin besar massa benda, percepatan yang dialaminya semakin kecil. Nah, jadi kalau kebalikannya, kalau misalnya massanya besar, kecepatannya kecil gitu. Percepatannya juga kecil. Oke, kita lanjut soal nomor 9 ya. Oke, soal nomor 9. Perhatikan gambar mobil yang melaju berikut ini. Nah, ini mobilnya memiliki massa ya. Ini massanya 1.500 kg, kemudian dia bergerak dengan percepatan ini hanya 4 meter per sekon kuadrat. Maka besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah, nah di sini kita gunakan persamaan hukum Newton yang kedua ya, bahwa sigma F sama dengan M kali A ya. Masanya itu 1.500 kg dikali percepatannya 4. 1.500 kali 4 itu adalah 6.000 ya.
6.000 Newton. Nah, jawabannya ini. Jadi karena di sini masanya sudah satuan standar ya, kilogram, jadi langsung saja digunakan ya dengan rumus itu. Oke, selanjutnya soal yang terakhir ya, ini ya. Soal nomor 10. Untuk mendapatkan percepatan yang besar pada sebuah benda, maka yang perlu dilakukan adalah, nah ini ingat ya penjelasan kemarin bahwa percepatan itu dia itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda ya. Jadi kalau ingin percepatannya besar, maka ini gayanya harus besar dan percepatannya itu massanya harus kecil. Diulangi lagi ya, untuk mendapatkan percepatan yang besar maka gayanya diperbesar dan massanya diperkecil. Kita cek satu-satu, ini yang option yang A ya, gaya yang besar dan massa yang besar, ini salah ya. Kemudian gaya yang kecil dan massa yang kecil, ini salah. Gaya yang kecil dan massa besar, salah. Gaya besar sedangkan massa benda kecil, nah ini yang betul ya. Itu ya. Oke, demikian penjelasan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan gaya dan hukum Newton. Mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan dapat dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.